Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Kita bertemu lagi dengan saya, Irwin Sugarsasuga, untuk mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional untuk pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai strategi operasi yang terdiri dari kita akan banyak bicara mengenai visi, misi, strategi, dan juga taktik. Kemudian juga jenis-jenis strategi itu seperti apa. Kemudian juga manfaat-manfaat daripada strategi perusahaan, dan juga mengenai tampilan produk, biaya, dan juga kecepatan, strategi dalam beroperasi, efektivitas, efisiensi, dan juga produktivitas juga akan kita bicarakan, pengukuran produktivitas, dan juga industri dan operations. Oke, ini langsung saya share screen ya teman-teman ya. Oke, di layar teman-teman sudah bisa terlihat ya. Oke, nah sekarang kita akan ngebahas itu apa itu visi, apa tuh misi, apa tuh strategik, kemudian juga apa tuh taktik gitu ya. Nah, visi apa tuh visi? Visi merupakan pandangan yang jauh ke depan gitu ya, atau mengenai gambaran atau cita-cita gitu loh. Cita-cita kita ke depan seperti apa? Visi kita ke depan, bagaimana kita bisa melihat ke organisasi kita atau kita memandang organisasi kita ini di masa 30 tahun atau mungkin 40 tahun yang akan datang. Jadi gambaran yang cita-cita di masa yang akan datang jauh ke depan gitu ya. Nah, kemudian apa tuh misi? Misi merupakan tugas pokok yang berkaitan dengan tugas yang akan diemban oleh perusahaan untuk mencapai visi tersebut gitu ya. Strategi, kalau kita bicara strategi adalah bagaimana kita bisa memenangkan suatu penguasaan dari suatu wilayah gitu. Misalnya kita ingin menguasai misalnya market share tertentu dalam industri gitu kan ya. Market share dalam industri tertentu misalnya dalam bidang otomotif atau dalam bidang makanan, itu kan berarti kita perlu menyusun strategi gitu loh. Nah, taktik apa itu taktik? Nah, kalau taktik kita bicara mengenai bagaimana cara agar masalah-masalah yang timbul ini selama kegiatan kita beroperasi itu dapat teratasi dan gitu. Jadi merupakan taktiknya. Oke, nah kemudian ini saya coba kasih tambahan untuk apa ya strategi ini ya. Gitu, Oke, kita lihat sini ya. Kita masih bicara mengenai strategi dan juga misi. Jadi strategi formulation. Jadi bagaimana kita memformulasikan, bagaimana kita bisa menyusun strategi. So, kita lihat sini strategi itu adalah apa sih? Sorry, sebentar. Strategi ini adalah merupakan strategi formulation dan merupakan bagaimana kita bisa mengembangkan rencana jangka panjang untuk untuk manajemen efektif manajemen manajemen efektif dari opportunities. Jadi ada opportunities dan juga ada ancaman dari lingkungan sekitar. Di mana kita mempertimbangkan kekuatan kita, kekuatan organisasi kita, dan juga pasti kelemahan daripada organisasi kita. Di sini kita ya strategi formulation itu juga termasuk di dalam itu adalah mengenai bagaimana kita menyusun corporate mission dan juga kita menentukan objektif yang dapat kita raih, kemudian juga mengembangkan strategi dan juga menyusun guidelines guidelines policy, guidelines kebijakan dan gitu ya. Maksudnya ketika kita ingin menyusun kebijakan kita memiliki guidelines-nya kan gitu ya. Nah, kemudian kita bicara mengenai misi. Apa sih misi itu? An organization's mission is its purpose or the reason for its existence gitu loh. Jadi misi dari suatu organisasi adalah kita bicara mengenai apa sih tujuannya, atau juga kita bisa bicara mengenai alasan kenapa organisasi ini didirikan. Jadi misi ini itu menyatakan apa yang organisasi atau perusahaan itu sediakan kepada lingkungan. Misalnya,
misalnya service jasa, misalnya jasa seperti house cleaning atau mungkin apa produk atau mungkin juga apa automobile atau otomotif kan gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai apa mission statement yang baik itu kita menentukan fundamentalnya, menentukan dasar-dasarnya, menentukan tujuannya, tujuan yang sifatnya unik yang membedakan perusahaan kita itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain kan gitu ya. Dan juga mengidentifikasi ruang lingkup dari ruang lingkup dari bagaimana perusahaan ini beroperasi gitu kan, dalam hal apa, dalam hal mengenai produk maupun juga dengan jasa-jasa yang ditawarkan dan juga pasar yang dituju kan gitu ya. Jadi misi itu harus jelas, misi itu jadi harus mendetail, jadi bicara mengenai dasarnya, mengenai tujuan yang sifatnya unik yang membedakan antara organisasi kita dengan organisasi yang lain di industri yang sama kan gitu ya, dan juga mengidentifikasi ruang lingkup dari operasi perusahaan, dari kegiatan perusahaan, dari dalam hal mengenai produknya. Kita ini mau supply produk apa, kita ini mau supply produk dan jasa yang seperti apa kan gitu, dan juga market yang kita tuju gitu loh. Jadi it puts into words that not only what the company is now, but what it wants to become gitu loh. Jadi bicara mengenai misi itu jadi tidak hanya bicara mengenai kondisi perusahaan saat ini, tapi juga bagaimana perusahaan itu ingin apa namanya ingin menjadi seperti apa di masa yang akan datang gitu kan. Jadi sebagai contoh misalkan gini, salah satu mission statement dari 3M gitu ya, dari Mytech Corporation. Jadi to improve the quality of home life by designing, building, marketing, and servicing the best appliances in the world. Jadi Mytech Corporation itu merupakan salah satu perusahaan home appliances di mana mereka ingin meningkatkan kualitas hidup dengan apa? Dengan cara mendesain, membangun, kemudian juga memasarkan dan juga memberikan jasa dari home appliances ini yang terbaik di dunia kan gitu ya. Oke, next. Nah, kita bicara sekarang mengenai basic elemen daripada strategic management process. Jadi ada 4. Jadi kita pasti harus lakukan environmental scanning. Jadi kita bisa mengetahui apa yang ada di luar sana itu seperti apa sih gitu loh. Apakah ada opportunities gitu ya. Kalaupun ada opportunities seperti apa, seberapa besar opportunities-nya kan seperti itu. Kemudian juga threats atau ancamannya seperti apa sih ancamannya, dan apakah kita bisa menghandle ancaman ini kan gitu ya. Nah, misalnya seperti dari pesaing atau mungkin juga dari faktor politik. Ada banyak gitu loh. Dan juga kemudian kondisi demografi penduduk Indonesia atau mungkin juga dari kondisi perekonomian internasional akan mempengaruhi, yang sedikit banyak pasti akan mempengaruhi perekonomian nasional kan gitu ya. Itu merupakan environmental scanning. Nah, kemudian strategi formulation setelah kita tahu bagaimana lingkungan sekitar kita, bagaimana lingkungan sekitar, kemudian juga bagaimana apa namanya tantangan-tantangan yang dihadapi, dan juga ada peluang seperti apa yang kita bisa raih, karena kemudian kita menyusun strateginya. Nah, setelah kita susun strateginya, kita melakukan implementasi dari strateginya. Dan pasti ya harus kita yang pastinya adalah harus ada fungsi kontrolnya kan, fungsi pengawasannya seperti apa kan gitu ya. Apakah implementasinya sudah sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan sebelumnya atau ada yang melenceng kan gitu ya. Ataupun misalnya kalau menemui hambatan seperti apa itu harus kita ketahui kan gitu ya. Nah, kemudian kita bicara mengenai objectives. Apa itu objectives? Objektif itu merupakan the end result, hasil akhir dari aktivitas uh, yang sudah kita susun sebelumnya. Jadi objektif itu menyatakan apa yang harus diraih, itu kapan dan dalam jumlah berapa kan gitu ya. Jadi achievement dari corporate objective atau perolehan dari corporate objectives ini ya harus memberikan hasil apa dalam hal pemenuhan dari misi perusahaan kan gitu ya. Jadi fulfillment of the corporation's mission. Sebagai contoh misalnya Minnesota Mining and Manufacturing atau sering disingkat dengan 3M
itu mereka sudah menentukan objektif yang sifatnya spesifik dalam bidang keuangan, ya. Contohnya apa? Misalnya yang pertama ini adalah to achieve 10% of annual growth in earnings and per share. Jadi mereka tuh ingin mendapatkan peningkatan 10%, peningkatan sebesar 10%, ya peningkatan setiap tahunnya sebesar 10% dalam hal apa? Earnings, penghasilan dan penghasilan per saham kan gitu ya. Earnings per share kan. Jadi penghasilan setiap per lembar sahamnya itu harus meningkat 10% kan gitu ya. Kemudian juga ingin mendapatkan 20 sampai 25 return on equity kan gitu ya. Pengembalian ekuitasnya sebesar 20 sampai 25% kan gitu ya. Kemudian jika to achieve 27% return on capital employed gitu. Jadi pengembalian dari modal yang sudah dikeluarkan kan gitu ya. The term goal is often confused with objective. Jadi istilah goal itu sering tertukar dengan objektif. Jadi kalau ada goal kemudian juga ada objektif. Jadi sebenarnya objektif itu adalah merupakan open-ended statement itu goal ya. Goal merupakan open-ended statement. Jadi pernyataan yang sifatnya terbuka dari apa yang ingin didapatkan oleh suatu perusahaan tanpa misalnya adanya kuantifikasi atau tanpa adanya kejelasan dari angka, ya kan, maupun juga waktu kan gitu ya. Jadi with no quantification of what is to be achieved and no time for completion. Nah, seperti jadi itu kalau dari kita lihat saya di atas tuh objektifnya itu udah jelas ya. Jadi soal seperti 3M itu objektifnya ada angka, kemudian juga ada annual growth, jadi pertumbuhan per tahun itu sebesar 10% kan jadi. Kemudian juga 20 to 25% of ROE, return on equity itu sebesar 20 sampai 25%. Itu merupakan objektif. Tetapi kalau goal itu sifatnya open-ended statement tanpa adanya kejelasan dari jumlah angkanya maupun kapan ingin dicapaikan gitu ya. Nah, tetapi kita bicara sini ada beberapa area-area di mana corporation itu ingin menentukan goals dan objektif itu dalam bidang apa? Misalnya dalam bidang profitability kan gitu ya, net profits kan, misalnya net profit seberapa nih. Kemudian juga bicara mengenai efisiensi. Kemudian juga bicara mengenai growth, jadi increase in total assets ataupun sales kan gitu ya. Kemudian juga stockholder wealth. Jadi ini kekayaan dari para pemegang saham ini dalam hal apa, dividends, plus berikut juga dengan stock price appreciation. Kemudian juga ada market leadership, kita bicara market share kan gitu ya, pangsa pasar yang kita ingin raih berapa nih. Kemudian juga technological leadership, jadi ada bicara mengenai inovasi dan juga bicara mengenai kreativitas kan gitu ya. Oke, sampai sini ya. Kita balik lagi ke slide tadi sebentar. Oke, kita lihat sana ada beberapa jenis-jenis strategi ya. Jadi tahapan-tahapan strategi itu dimulai dari mana? Ya, mulai dari perumusan strategi kan gitu ya. Kemudian juga kita bicara mengenai implementasi strategi dan juga kita melakukan penilaian terhadap strategi. Oke, apa itu perumusan strategik? Jadi kegiatan yang diarahkan untuk mempelajari lingkungan perusahaan gitu ya, baik internal dalam perusahaan maupun juga dari lingkungan luar. Jadi kita harus bisa mengetahui, jadi di sini kita bisa ngelihat nih seperti apa sih kelemahan dan kekurangan perusahaan kita. Karena itu kan bicara mengenai faktor internal kan gitu. Tapi kalau salah bicara mengenai faktor eksternal, berarti kita bicara mengenai opportunities-nya apa nih, threats-nya apa, apakah ada kesempatan atau mungkin ada threats-nya, ancamannya. Pasti itu dua hal itu pasti akan selalu ada kan, ada opportunities tetapi juga pasti ada ancaman. Ada ancaman tetapi juga ada opportunities gitu kan ya. Itu. Nah, kemudian yang kedua, implementasi strategik.
Dalam kegiatan ini strategik itu didistribusikan ke masing-masing departemen di dalam suatu perusahaan bagaimana organisasi dapat mewujudkan cita-citanya kan gitu ya. Lalu yang ketiga, penilaian strategi di mana kita bisa melihat dan juga membandingkan apakah pencapaian yang diperoleh sesuai dengan strategi yang sudah kita tentukan atau belum kan gitu ya. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi ya kita punya apa? Kita melakukan analisa lingkungan luar karena eksternal, kemudian juga kita melakukan apa analisa internal organisasi atau perusahaan seperti apa kan gitu. Jadi, sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekuatan kita, weakness kita apa nih, strength kita apa. Kemudian juga kita lakukan apa lakukan analisa lingkungan pada luar perusahaan, baik itu mengenai apa kondisi perekonomian gitu kan, kemudian juga mengenai daya beli masyarakat, kita juga bicara mengenai kondisi politik. Bagaimanapun juga kan kondisi politik pasti akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Kemudian juga bagaimana apa situasi politik global kan gitu itu pasti akan mempengaruhi eh, itu kan merupakan bagian daripada analisa lingkungan luar. Jadi misalkan kalau kondisi perekonomian di luar negeri itu ya mulai melambat, misalnya di Amerika melambat, pasti akan sedikit banyak akan mempengaruhi uh, perekonomian kita kan gitu. Walaupun mungkin tidak secara langsung, tapi secara cepat ataupun lambat pasti akan perekonomian kita akan terpengaruh kan gitu. Misalnya jadi ekspornya melambat kan gitu ya. Baik misalnya ekspor untuk barang-barang apa bahan-bahan jadi gitu atau ekspor lainnya pasti akan terhambat kan gitu ya. Oke, nah sekarang saya coba masuk lagi ke additional item yang sudah saya siapkan ya teman-teman ya sebentar. Oke, sekarang kita lihat apa sih itu objektif itu, ya kan? Objektif itu apa sih? Nah, objektif itu merupakan kita ini udah ya objektif. Ya, sekarang kita bicara mengenai strategi. Apa sih itu strategi? A strategy of a corporation is a comprehensive master plan stating how the corporation will achieve its mission and objectives. Jadi kalau kita bicara strategi, kita bicara mengenai bagi apa sebuah master plan sifat komprehensif menyeluruh yang menyatakan bagaimana suatu perusahaan atau organisasi itu dapat meraih misinya dan juga objektifnya. Jadi eh, apa namanya strategi itu sangat memaksimalkan competitive advantage, gitu kan? Bagaimana keunggulan bersaing gitu kan ya, dan juga meminimize kerugian-kerugian dari persaingan kan gitu ya. Nah, ada tiga bisnis apa tiga jenis strategi jadi baik itu dari suatu apa dari suatu bisnis firm ya, dari suatu organisasi bisnis. Mulai dari corporate strategy, kemudian bisnis strategi dan juga functional strategy. Nah, kalau kita bicara corporate strategy, apa itu? Apa sih what is a corporate strategy gitu kan? Jadi corporate strategy itu menjelaskan mengenai apa namanya arah dari perusahaan secara umum, secara overall, secara keseluruhan. Ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya pertumbuhan di masa yang akan datang dan juga manajemen dari apa manajemen dari product lines dan juga bisnis yang beragam gitu kan. Nah, corporate strategy is composed of directional strategy, portfolio analysis dan juga and also parenting strategy. Jadi corporate strategy itu kita bicara mengenai apa? Bicara mengenai strategi arah ke depannya, directional strategy, kemudian juga analisa portofolio dan juga strategi apa namanya anak perusahaan gitu kan, anak strategi corporate. Jadi strategi kalau misalnya perusahaan ini memiliki ada beberapa anak perusahaan, pasti kita bicara mengenai bagaimana kita bisa mengatur anak-anak perusahaan ini kan gitu ya. Corporate directional strategy is conceptualized in terms of stability, growth, and retrenchment. Jadi corporate directional itu jadi directional strategi itu dituangkan dalam bentuk
perusahaan yang stabil, kemudian juga perusahaan yang tumbuh, dan juga mungkin kalau perlu juga perusahaan yang melakukan akuisisi dari beberapa perusahaan-perusahaan lain kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bisnis strategi. Jadi ini itu biasanya itu muncul pada saat di level bisnis unit atau misalnya produk level, dan juga bisnis strategi ini emphasize itu menekankan improvement atau peningkatan dari competitive position dari corporations product ataupun juga jasa di bidang tertentu, atau mungkin juga dari market pasar yang dituju gitu kan ya. Bisnis strategis itu bisnis strategi ini terdiri dari kompetitif and cooperative strategis. Jadi strategi kompetitif dan juga strategi kooperatif gitu ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, functional strategy, itu merupakan pendekatan yang diambil oleh oleh fungsi-fungsi tertentu, misalnya marketing atau mungkin juga research dan juga development R&D. Tujuannya apa? Untuk bisa mengachieve to achieve corporate and business unit objective, itu bisa mendapatkan corporate dan juga objektif corporate dan juga objektif dari business unit, dan juga strategi dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan resource productivity, dengan cara memaksimalkan produktivitas dari sumber daya yang ada kan gitu ya. Nah, kemudian functional strategies support business strategy. Jadi kita lihatin dari level dari bawah, dari yang paling kecil. Jadi functional strategy itu mensupport, mendukung bisnis strategi. Dan kemudian pastinya bisnis strategi itu akan mendukung corporate strategi gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar di sini. Jadi kita lihat kotak yang paling dalam itu merupakan functional strategy. Kemudian kotak yang di luar dari functional strategy itu adalah bisnis atau division level strategy. Dan yang kotak yang paling itu merupakan corporate strategy gitu loh ya. Nah, seperti itu gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita balik lagi kepada slide ya. Oke, sebentar saya coba balik ke slide. Kita masuk kepada apa sih manfaat strategi bagi perusahaan kan gitu ya. Oke, pertama manfaat strategi bagi perusahaan. Kita lihat dari lingkungan luar. Di lingkungan luar apa sih terjadi di lingkungan luar? Adanya perubahan konsumen, perubahan preferensi konsumen, perubahan perilaku konsumen gitu kan ya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya pastinya akan berpengaruh terhadap strategi perusahaan untuk bisa misalnya untuk dapat masuk ke penetrasi ke benaknya konsumen kan gitu ya. Ini kita ada bicara mengenai marketing kan. Jadi perusahaan itu harus bisa mengetahui bagaimana sih perilaku konsumen ketika misalnya dalam berbelanja, ketika konsumen itu berbelanja misalnya di minimarket seperti Alfamart, Indomaret, atau mungkin bagaimana perilaku konsumen berbelanja ketika berada di pasar tradisional kan gitu ya. Itu kita perlu tahu. Kemudian juga bagaimana konsumen itu memilih produk misalnya di antara beberapa produk kan, kalau kita lihat misalnya di minimarket atau mungkin jika di supermarket itu ya, baik itu misalnya di Indomaret, Alfamart, itu minimarket atau mungkin juga Tip Top yang sebagai supermarket, itu kan produk itu kan dijajarkan misalnya untuk produk sabun mandi atau produk sabun cair, itu kan ada beragam merek di situ yang memang dikumpulin di situ. Oke, misalnya mau cari sabun cair, carinya ke misalnya ke lorong yang misalnya kedua. Kalau misalnya mau mencari misalnya sabun cuci piring, itu kan ada beragam ya, mulai dari Mama Lemon, Ekonomi, Sunlight maupun merek-merek yang lain. Nah, itu kita lihat nih kira-kira mana sih yang lebih eye catching gitu kan dari segi kemasan. Atau mungkin juga kita melihat bagaimana konsumen memilih ini antara dua, misalnya katakan Mama Lemon dan juga Sunlight. Kira-kira konsumen akan memilih yang mana? Apa pertimbangan misalkan kalau konsumen memilih Mama Lemon atau konsumen memilih Sunlight? Ya kan, apakah ada faktor harga di situ, atau lebih kepada memang sudah menjadi kebiasaan saja, kebiasaannya
siapa si ibu rumah tangganya ini dia kalau untuk beli sabun cuci piring itu ya selalu makanya Sunlight kan sudah turun temurun di sana seperti itu kan gitu. Oke, nah itu baru bicara mengenai perubahan perilaku konsumen. Nah, kemudian kita bicara mengenai perubahan politik. Seperti kita tahu di tahun 2024 itu merupakan tahun politik ya. Jadi kita melaksanakan pemilu, ya kan pemilihan pilpres, pemilihan legislatif dan juga pemilihan anggota DPD kan gitu ya. Apakah ini akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia? Ya pasti. Ini sedikit pastinya apa namanya kondisi perekonomian akan terpengaruh oleh kondisi politik di Indonesia kan di tanah air. Demikian juga dengan perubahan demografi. Apa itu demografi? Jadi bagaimana? Jadi misalnya kita melihat misalnya kondisi demografi penduduk Indonesia gitu kan ya. Lebih banyak nih mana nih? Laki-laki atau perempuan? Lebih banyak kan yang usia muda atau usia tua kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai usia muda, mereka tinggal di mana nih? Tinggal di kota-kota besar kah? Gitu kan, misalnya seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, atau mungkin misalnya Solo atau Jogja, atau mungkin di mana di Makassar, atau mungkin di beberapa kota-kota lain, misalnya di Sumatera Barat, di Padang, atau mungkin di Aceh, terus mungkin sampai ke mana ke Bandar Lampung itu. Kira-kira bagaimana sih penyebaran jumlah penduduk mudanya gitu? Apakah yang penduduk muda ini mereka lebih cenderung untuk bekerja atau bekerja dan tinggal di kota-kota besar atau mereka lebih prefer untuk stay misalnya di kampung halaman kan seperti itu ya. Lalu yang kita ngeliat perubahan sosial, ya kan perubahan sosial ini pasti sangat erat dengan misalnya dengan kultur kan ya, jadi socio cultural kan sosial kultur sosial, kemudian juga perubahan teknologi. Perubahan teknologinya akan mempengaruhi perubahan perilaku konsumen kan gitu, mempengaruhi ya. Kemudian juga perubahan pesaing. Bagaimana sih pesaing-pesaing kita? Jadi apakah mereka akan semakin gencar gitu kan untuk menggerogoki pasar yang dimiliki oleh organisasi? Kita pasti harus dipikirin kan, jangan sampai nanti pasar ini digerogoti pelan-pelan. Akhirnya apa? Ya akhirnya ya posisi kita ya rentan kan gitu ya. Kemudian juga perubahan supplier. Nah, ini perlu diperhatikan juga nih kan supplier itu kan lingkungan luar kan. Tapi dia berpengaruh terhadap jalannya organisasi kan gitu ya. Tanpa ada supplier ya kita nggak bisa produksi barang kan gitu ya. Nah kemudian juga perubahan ekonomi kayak misalnya apa ya misalnya dengan daya beli masyarakat yang lemah kan gitu ya. Apalagi misalnya dengan adanya kenaikan beras dan juga mungkin harga bensinnya akan naik. Ini pasti akan mempengaruhi perubahan ekonomi, ya, baik juga kemudian inflasi kan gitu ya. Nah seperti itu. Nah sekarang yang lebih mudah lagi kita ngeliat dari lingkungan dalam. Kalau lingkungan luar merupakan lingkungan yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi atau perusahaan. Tapi kalau lingkungan dalam misalnya itu yang memang benar-benar under control kita, under control perusahaan. Misalnya perubahan penjualan produk yang dijual. Misal apa yang dirubah nih, misalnya apa ya komposisinya atau mungkin apa namanya kita lebih fokus ke misalnya ke kota-kota besar kan ternyata ya penduduk muda lebih banyak yang tinggal di kota besar kan gitu ya. Perubahan perilaku karyawan. Nah ini yang perlu dicermati nih. Kenapa sih kok karyawan mungkin yang biasa tadinya mereka sangat termotivasi kemudian setelah beberapa bulan belakangan tadi kok mereka pada down gitu ya. Misalnya semangatnya pada down semua gitu ya. Baik mungkin mereka datang telat atau mungkin mereka nggak masuk gitu kan ya nggak masuk mungkin 2 hari gitu kan ya kemudian juga mungkin ada perubahan perilaku yang lain apa salah mereka merasa terdemotivate misalnya dengan setelah melihat ada temennya mungkin yang sudah tidak ada atau mungkin teman atau mungkin atasannya yang sebelumnya yang merupakan panutannya kemudian yang atasannya ini pensiun gitu kan itu pasti ya itu akan sedikit banyak berpengaruh kan gitu ya. Kemudian juga perubahan mesin dan juga peralatan-peralatan yang digunakan itu pastinya mesin yang apa yang digunakan nih? Apakah misalnya mesinnya ini memang butuh perawatan yang ekstra atau mesin ini bisa bisa berjalan dengan baik tanpa adanya misalnya dengan minimum pengawasan kan seperti itu. Kemudian juga perubahan manajemen, perubahan susunan direksi atau susunan manajemen itu pasti akan banyak berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan gitu kan aktivitas perusahaan di dalam perusahaan gitu kan apalagi misalnya keluar kan kemudian juga perubahan pemilik jadi misalnya
company A ini misalnya tadinya adalah merupakan misalnya di bawah grupnya si B, ya kan? Tetapi berapa tahun kemudian misalnya ternyata kepemilikan saham si B ini minoritas. Jadi akhirnya kan apa? Karena mayoritasnya itu dimiliki oleh misalnya siapa? Malah misalnya oleh kata misalnya yang C kan gitu ya. Nah, kemudian juga dengan perubahan organisasi, pasti ya ada sedikit banyak pengaruh terhadap jalannya perusahaan kan itu. Tapi itu bisa dilakukan, bisa misalnya di organisasinya dibuat lebih ramping atau mungkin organisasinya dibuat lebih lebih lebar, tetapi vertikalnya itu menyusut gitu. Misalnya kan kalau misalnya seorang seorang staff bisa ketemu langsung dengan CEO itu merupakan kejadian yang langka kan gitu ya. Atau misalnya siapa si misal katakanlah misalnya ya kayak paling gampang misalkan seperti perubahan organisasi itu yang ada eh, yang kita lihat misalnya kalau ketika perusahaan ini misalnya apa dibeli atau diakuisisi itu pasti akan berpengaruh terhadap lingkungan internal kan gitu ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Sekarang kita ini udah, kemudian saya coba atur ketemu Mbak. Ini udah ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke sini nih. Ini yang salah satu yang menjadi pengapa mempengaruhi kondisi eksternal perusahaan yaitu apa 3D, digital dari tiga disrupsi. Ada tiga jenis disrupsi. Pertama ada digital disruption, kemudian juga millennial disruption dan juga pandemic disruption. So apa tuh disrupsi? Disrupsi adalah perubahan sifatnya radikal. Ya kan karena adanya COVID gitu kan, karena ada COVID-19 kita dipaksa untuk stay di rumah lebih banyak beraktivitas di rumah akhirnya apa? Mager kan gitu jadi nggak bisa nggak mager nggak bisa nggak kemana-mana ya terpaksa misalnya apa pesan makanan dengan menggunakan aplikasi ojek online kemudian juga dengan adanya COVID ini misalnya kita dipaksa untuk bekerja di rumah makanya kita mendengar ada yang istilah WFH working from home. Mungkin yang tadi teman-teman nggak ngerti atau nggak tahu bagaimana cara Google Meet itu nggak cara-cara misalnya untuk Zoom meeting itu pasti akan ditolongkan gitu ya. Lalu yang kedua, millennial disruption. Jadi kalangan milenial ini sudah banyak yang masuk ke pasar kerja dan juga mereka sudah menikah kan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah ini yang paling parah, pandemic disruption. Jadi dengan adanya pandemik ini yang memang akhirnya merubah secara signifikan perilaku konsumen dalam berbelanja. Ya kan juga perubahan ini juga cukup masif kan gitu ya. Jadi apalagi dengan adanya pandemi yang menyebar di seluruh dunia yang pasti akan memaksa kita untuk bisa memanfaatkan teknologi komputer, untuk bisa memanfaatkan teknologi komputer dan juga IT supaya tetap bisa bertahan hidup. Tapi juga gas kita bertahan itu juga misalnya bisa meningkatkan taraf hidup kan gitu ya. Ini nanti kan saya share ke teman-teman ini mengenai generation estafet. Jadi kita lihat ada yang namanya Gen Y, millennials, itu bagi mereka yang lahir itu tahun 1980 sampai dengan tahun 1995 kan gitu ya. Nah, kemudian Gen Z itu jadi digital native itu mereka yang lahir dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 kan gitu ya. Lalu bagaimana dengan generasi-generasi yang di atas ya? Kita lihat sih misalnya generasi silent atau generasi tradisional di mana mereka tuh tinggal di ruang lingkup yang sangat bisa dibilang sangat ya sangat tertutup gitu ya. Apalagi ini kan masih masa-masa perang kan, apalagi misalnya ketika Indonesia lagi berusaha untuk merebut
merebut tanah air kita dari tangan penjajah tuh, ini pasti akan membentuk sifat dari generasi yang lahir dari tahun 1948 sampai dengan 1945 kan gitu ya. Nah, kemudian boomers atau juga yang sering menyebutnya baby boomers kan gitu ya. Itu mulai dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1964 kan gitu ya. Jadi kenapa disebut dengan boomers? Karena apa? Karena mereka itu membantu, karena mereka itu karena mereka itu banyak yang lahir itu setelah Perang Dunia Kedua itu selesai kan gitu. Setelah Perang Dunia selesai, ya mereka berani pasangan muda ini berani untuk memiliki anak kan gitu ya. Oke, sampai sini ya. Kita masuk lagi ke oke, ini kita masuk ke sebentar. Bentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke balik lagi kepada ini ya. Kalau kita udah bicara tadi apa mengenai kita bicara apa mengenai manfaat strategi bagi perusahaan dan bagi lingkungan di internal perusahaan dan juga lingkungan eksternal perusahaan. Karena kita lihat juga di sini bagaimana perencanaan strategi itu eh, mempengaruhi perusahaan kan gitu ya. Jadi perencanaan strategi itu akan terlihat pada perusahaan dengan adanya rencana yang sangat rapi, rencana yang tertata, well managed, supaya apa? Supaya perusahaan itu bisa menyediakan produk yang dibutuhkan kepada konsumen dan juga dalam menghadapi peluang maupun ancaman. Misalnya apa? Jadi adanya misalnya apa? Adanya merubah bentuk produk, merubah kemasan produk, menambah jumlah produknya, bentuk produk lininya, merubah kualitas produk, dan juga merubah pelayanannya. Jadi ada tiga cara nih untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Ya, ada apa? Pertama dari differentiation, product differentiation. Jadi apa sih diferensiasi dari produknya ini sehingga konsumen itu datang berbondong-bondong untuk membelikan gitu ya. Lalu yang kedua kita bicara mengenai cost leadership. Jadi kalaupun misalnya produk itu biasa-biasa saja, paling tidak kita bisa bermain di harga dengan apa? Dengan cara menekan biayanya kan cost leadership gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga, kecepatan tanggap terhadap bagaimana kita bisa meraih opportunities di luar gitu kan ya. Oke. Nah, kita lihat sini masalah apa untuk tampilan tampilan produk tadi ada jelaskan ada produk differentiation, kemudian juga low cost dan juga kecepatan tanggap quick response kan gitu ya. Jadi kecepatan tanggap ini tercermin pada kegiatan yang terus-menerus mengamati kehidupan produknya. Jadi bagaimana perusahaan dapat mengambil tindakan ketika posisi produk berada dalam fase pertumbuhan kan gitu ya. Bukan jika pada fase permintaan pasar sudah jenuh dan pada tahap masuk ke dalam fase penurunan.
Jadi misalnya maksudnya sudah masuk ke usia senja, ya ya ini perusahaan juga perlu melakukan suatu hal supaya apa supaya naik supaya apa supaya dia tidak terlalu saat turun pun juga dia tidak terlalu curam kan gitu ya. Karena apa ya? Karena memang udah waktunya kan gitu ya. Atau memang perusahaan harus mengganti produk ini dengan produk yang lebih baru lagi kan gitu. Oke, nah kalau itu udah kemudian strategi dalam beroperasi. Jadi ada rancangan produk, ada produk design kan gitu ya. Kemudian juga ada rancangan kualitas produk, quality design, kemudian ada rancangan pengolahan, proses desain, kemudian juga penentuan lokasi kegiatan, perancangan tata letak, penempatan tenaga kerja, manajemen rantai supply, supply chain management, manajemen persediaan, inventory management, penyusunan jadwal atau scheduling, kemudian juga kegiatan pemeliharaan atau maintenance kan gitu ya. Oke, kita sekarang bicara mengenai bagaimana perusahaan dapat bergerak secara efektif, efisien, dan juga bisa dapat meningkatkan produktivitasnya kan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan efektif? Efektif adalah penekanannya hanya pada pencapaian sasaran. Jadi fokus itu pada pencapaian sasaran kan gitu, tanpa memperhatikan inputnya. Efisien kita bisa itu apa, menekankan pencapaian sasaran, tetapi juga kita juga harus memperhatikan bagaimana kita dapat menggunakan input seminimal mungkin kan gitu ya. Mana sih yang lebih efektif, mana sih yang lebih efisien untuk membunuh nyamuk kan gitu ya. Apakah menggunakan salah semprotan gitu ya, semprotan cair, atau misalnya menggunakan bom atom kan gitu ya. Bom atom pasti bisa membunuh nyamuk, tetapi juga apa? Juga apa? Karena biayanya sangat mahal dan juga pastinya juga lingkungan lingkungannya juga akan hancur kan gitu ya. Maka dipilihlah masalah apa? Dipilih masalah solusi yang efisien dengan apa? Dengan supaya apa? Supaya lingkungan sekitarnya tidak rusak, tidak hancur dan juga nyamuknya dapat terbasmi. Jadi misalnya dipilihlah akhirnya semprotan cair kan gitu ya. Kemudian juga produktivitas itu kemampuan menghasilkan sama dengan efisien, yaitu output dibagi input. Itu jadi kan outputnya berapa, kemudian dibagi dengan inputnya kan gitu ya. Ini produktivitas dapat ditingkatkan melalui tiga cara, yaitu yang pertama menaikkan output. Jadi outputnya ini kita naikkan, yang outputnya kita tingkatkan dengan catatan inputnya tetap. Atau menurunkan input, inputnya yang diturunin, tapi outputnya tetap kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, cara dalam bagaimana kita bisa menaikkan output, ya kan, menaikkan output dengan menurunkan input kan gitu ya. Pasti semua akan memilih apa? Memilih ya menaikkan output, itu maksudnya perusahaan akan memilih menaikkan output dengan input yang tetap kan. Ya, tapi juga harus kita mengetahui bagaimana kondisi sumber daya yang ada di perusahaan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangannya, maupun juga maupun aset-aset yang dimiliki, seperti misalnya mesin pabrik, gudang-gudang kan seperti itu. Nah, faktor-faktor menentukan tingkat produktivitas itu diantaranya itu adalah pertama tenaga kerja, workforce kan berarti kan SDM-nya seperti apa nih, modal, mesin dan juga peralatan lainnya, kemudian juga manajemen dan juga kewirausahaan. Tenaga kerja, modal, manajemen, dan kewirausahaan. Kan gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini kita lanjut lagi. Misalnya ini contoh kasus saya coba lewatkan. Kemudian juga kita bicara mengenai industri dan operasional. Jadi penciptaan barang secara nasional itu dapat dikelompokkan dalam tiga sektor. Itu sektor primer atau sektor yang sifatnya ekstraktif. Itu kegiatan pada bidang agriculture kan gitu ya. Kemudian juga pada bidang sektor pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Jadi pertambangan, kehutanan, dan perikanan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui selama apa? Pertambangan. Ya kan, kemudian kalau kehutanan misalnya apa? Menebang pohon, gitu, bisa diperbarui tapi membutuhkan waktu yang lama kan gitu ya. Kemudian juga perikanan itu kita mau menggunakan misalnya contohnya apa? Perikanan misalnya itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui kan gitu ya. Nah, kalau hutan berarti kan misalnya sumber daya alam yang tidak yang dapat diperbarui tetapi membutuhkan waktu yang lama kan gitu ya. Misalnya kayak misalnya
Kertas bahannya bahan bakunya dari mana sih? Ya pasti dari eh, dari pohon-pohon kayu kan seperti itu gitu loh. Lalu yang kedua sektor manufacturing itu merupakan penciptaan barang dan jasa pada bidang manufacture dan juga construction kan gitu ya. Lalu yang ketiga sektor tertiar merupakan penciptaan jasa yang dikelompokkan ke dalam industri jasa, perdagangan dan distribusi kan gitu ya. Oke teman-teman ya. Oke, ini kita akhiri sampai di sini. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ya teman-teman ya. Kalian bisa japri ke saya atau mungkin juga bisa apa namanya bisa langsung japri saya atau mungkin juga bisa di grup WhatsApp. Monggo silahkan. Baik dari saya itu saja. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang menanyakan nanti bisa ya silahkan ya. Oke, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.